Makanya kita mungkin biasanya kalau suka bikin resolusi itu di akhir tahun doang tuh. 2023, besok 2024. Besok kita bikin tuh. 2024 mau ngapain aja resolusinya. Atau di akhir tahun kita pantau, kita setahun ini ngapain aja. Coba Pak. Coba sekali-kali Bapak setiap mau tidur malam, ya, dicatat dosa apa aja yang kita buat. Mulai dari pagi sampai kita mau istirahat. Kenapa begitu? Supaya kita ingat, oh hari ini gue bikin dosa ini. Ini. Ya. Sebanyak apapun catat. Karena dengan begitu kita sadar ternyata udah begitu banyak dosa yang kita buat, dan subhanallah Allah tidak akan pernah menutup pintu taubatnya bagi hambanya yang ingin bertobat sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa yang dia perbuat, ya. Jadi itu tujuannya, kita ingat kita punya dosa supaya besok pagi nggak ada dosa yang terulang. Karena kan muslim yang baik tidak jatuh ke lubang yang sama sebanyak 2 kali. Bahkan man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapapun yang harinya lebih baik dibandingkan dengan kemarin, maka dia termasuk dalam golongan manusia yang beruntung, ya. Makanya di saat kita mau istirahat, ingat-ingat dosa yang kita punya. Kalau kita bikin satu notebook catatan yang isinya dosa kita semua tuh, ya. Dosa yang paling banyak kita buat apa? Hah? Dosa yang paling enteng yang banyak kita buat, yang suka kita anggap remeh. Padahal kita tahu nih, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dosa kecil-kecil lama-lama jadi gede. Dosa biasanya yang paling sering kita buat apa? Bohong. Itu paling gampang tuh. Janjian sama temen, nanti setelah pulang kerja kita mau makan malam. Mau di mana ke janjiannya? Begitu udah pulang jam kerja, temen nanya, bro udah di mana? Apa jawab kita? OTW, padahal masih di kantor kita. Kan simpel tuh. Dan ternyata ibadallah, kalau kita udah biasa bohong, satu kebohongan tidak akan selesai kecuali akan ditambah dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Percaya nggak? Ente kalau dia bohong sekali, pasti akan ada 2-3 buat nutupin bohong yang di awal. Dan penyakitnya orang tukang bohong, dia sendiri lupa pernah nggak bohong apa. Sementara yang diajak ngomong masih ingat dengan kebohongannya. Betul? Simpel deh. Misalnya saya satu ketika ditanya sama Ustadz Imam atau Ustadz Yusuf, Beb, udah makan belum? Sebetulnya belum. Tapi buat jaga gengsi masa bilang belum makan gitu kan? Udah. Simpel kan? Bohong nggak? Berapa kali? 1. Selesai nggak? Belum tentu. Ditanya lagi Ustaz Yusuf, makannya pakai apa? Nambah nggak bohong saya? Nambah. Orang belum makan. Karena sok-sokan pakai bilang udah makan, cuma buat jaga gengsi doang. Dari bohong 1 nambah kedua. Pakai apa tadi ya? Ayam. Belum makan. Selesai nggak bohong saya? Enggak, ditanya lagi. Makanya di mana? Tuh, penyakit 1 bohong tuh. Ya mau nggak mau saya mesti tutupin bohong di awal dong. Makanya di mana? Tuh, di masakan itu dah gitu loh. Selesai? Enggak, nanya lagi. Makanya sama siapa? Selesai? Enggak, tanya lagi. Yang bayarin siapa? Selesai? Enggak, emang kepo bawa nanya mulu? Iya kan, jadi panjang gitu. Makanya enggak, ya Allah. Apa sih fungsinya kita catat dosa kita supaya tidak mengulangi dosa yang sama? Itulah yang namanya kita taubat kepada Allah, istighfar, minta ampun sama Allah.